Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Yang sama-sama kita muliakan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ilmi Al-Mukarram Kiai Haji Faisal Muhammad Ali bin SMA beserta Al-Mukarramah Ustazah Hajatul Hidayah SPDI, koordinator akademik dan kepesantrenan Buya Dr. Haji Ikhtiyanto Faisal MA, segenap majelis guru yang hadir, yang saya hormati, Bapak Ibu wali santri yang lama maupun yang baru, wabil khusus anak-anak sekalian, santriwan santriawati Pondok Pesantren Nurul Ilmi Bojong Gede Bogor yang soleh dan soleha, amin. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul, dapat bermuajahah dalam rangka pembukaan pengajian bulanan Khutbatul Arsy sekaligus pembagian rapor untuk santri lama. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingganya dapat hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan yang rutin kita laksanakan setiap bulannya. Ini adalah ajang silaturahim antara wali santri dengan pondok pesantren, sekaligus bertemu dengan anak tercinta di pondok pesantren. Jadi ilmunya dapat, melepas kangen kepada anaknya juga dapat, sekaligus bayaran di awal itu. Jadi kena semua tuh. Jadi sekali mendayung dua pulau terlampaui. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, untuk petugas pengajian bulanan hari ini adalah gabungan dari kelas 9, kelas 10 ya, itu gabungan untuk hari ini. Untuk bulan depan itu petugasnya khusus kelas 12. Mohon dipersiapkan untuk kelas 12 petugas pengajian bulanan bulan depan. Ya. Alhamdulillah untuk kegiatan belajar mengajar di tahun ajaran baru ini 2025-2026 santri baru sudah masuk tanggal 6. Jadi ini sudah gabungan santri baru dan santri lama. Hari Ahad diserahkan, kemudian ada 1 minggu masa orientasi pesantren. Kalau di pondok namanya masa orientasi pesantren. Kalau di luar di madrasah namanya matsama. Kalau di sekolah umum MPLS.
Di kita 1 minggu mulai hari Selasa dengan hari Sabtu itu kegiatan masa orientasi pesantren. Narasumbernya memberikan motivasi-motivasi, ada yang tentang bahasa, ada yang tentang tahfidz, ada tentang kitab kuning, motivasi pendidikan. Dan kemarin hari Sabtu adalah sosialisasi bahaya narkoba, anarkis, kekerasan, dan bullying ya. Jadi bully mental ya, itu sudah kemarin ya. Fisik dan mental itu disampaikan oleh pihak dari kepolisian. Kita mengundang dari Kepolisian Kecamatan Bojonggede dan juga dari Kepenta Bogor. Nah, untuk hari ini kegiatannya adalah pengajian bulanan, khutbatul arsy, kemudian pembagian rapor. Insya Allah hari Senin besok pembukaan untuk kegiatan belajar mengajar tahun ajaran baru 2025-2026. Ya, jadi anak-anak kita kalau di luar itu besok baru Matsama atau MPLS masuk 1 minggu. Kalau kita sudah duluan, jadi curi start. Kalau di pesantren itu biasanya lebih dulu masuknya. Ada yang lebih dulu, ada juga yang mengikuti di luar. Itu diserahkan kepada lembaga masing-masing. Jadi besok sudah mulai masuk ke kelas, merapikan kelas, dan sudah mulai belajar. Oke. Ada 9 nasihat untuk santri dan wali santri. Ya, 9 nasihat. Yang pertama adalah luruskan dan mantapkan niat. Ini bagi santri, luruskan niatnya. Kalian di sini untuk belajar. Niatnya untuk belajar. Ya, untuk wali santri juga mantapkan, niatkan anak-anaknya di pesantren ini menyelesaikan sampai 6 tahun. Karena program kita adalah program terpadu 6 tahun sanawiyah dan aliyah. Jadi mantapkan, niatkan dalam hati, anak saya akan belajar di Nurul Ilmi sampai 6 tahun. Bukan 3 tahun tapi 6 tahun. Karena yang namanya 3 tahun belum apa-apa. Pendalamannya ada di madrasah aliyah. Itu akan diperdalam ilmu agamanya. Alhamdulillah untuk alumni kita dengan belajar di Nurul Ilmi ya, nanti ada testimoni saksi hidup. Ini kebetulan ada Ustadz Rizky Abdillah yang mendapatkan beasiswa kuliah ke Kairo, Mesir. Ini lagi liburan di pesantren, ilmunya akan tularkan kepada adik kelasnya. Ya, alhamdulillah liburan kurang lebih 3 bulan ini di pesantren untuk mengajar supaya ilmunya bermanfaat. Jadi pelajaran yang di kita alhamdulillah dapat mengikuti untuk kuliah di luar negeri. Ya, ini Ustadz Rizky Abdillah yang dari Kairo, Mesir, beasiswa dari Kementerian Agama. Kebetulan beliau adalah santri yang hafal 30 juz. Alhamdulillah kuliahnya beasiswa. Kemudian ikhlaskan anaknya dididik di pondok pesantren. Yang baru, ikhlaskan anaknya dididik di pondok pesantren. Udah serahkan kepada kami untuk dididik. Ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan juga dapat mengikuti pelajaran. Yang terpenting kalau anak baru betah dulu di pondok pesantren, nanti ilmunya ngikuti. Jadi yang penting ikhlaskan kepada pihak pondok pesantren untuk mendidik anak bapak ibu ya, untuk dididik di pondok pesantren ini. Kemudian yang ketiga, menjalin silaturahim dan komunikasi. Pihak wali santri hendaknya, ini kan ajang silaturahim nih, ketemu dengan
pihak pondok pesantren dengan guru-guru, dengan anaknya, ini kan menjalin tali silaturahim. Kemudian jalin komunikasi, ada grup wali kelas untuk komunikasi, menanyakan anak bapak ibu kepada wali kelasnya, komunikasi terkait dengan perkembangan belajarnya dan lain sebagainya. Silakan komunikasi dengan wali kelas. Nanti Ustadz Bahrul akan mengumumkan nama-nama wali kelas untuk tahun ajaran baru. Kemudian taat, disiplin, dan peraturan pondok pesantren. Sudah ada terpampang di asrama putra dan putri disiplin pondok pesantren, seperti tidak boleh membawa handphone, tidak boleh diberikan handphone kepada anaknya, karena dengan melihat handphone biasanya ada hal-hal yang negatif di situ, makanya tidak boleh memberikan handphone kepada anak santri. Dan peraturan baru untuk tahun ajaran baru ini, penjengukan 1 bulan sekali, ya, penjengukan 1 bulan sekali untuk tiap bulannya bergantian ada izin keluar sementara. Untuk hari ini yang keluar adalah santri putri. Nanti bulan depan santri putra. Jadi penjengukan itu sebulan sekali ketika pengajian bulanan. Pengajian baru. Oh ya, oke. Jadi untuk bulan depan, nggak dulu. Iya. Jadi sekarang yang keluar sementara, jangan dulu. Minggu depan. Oh iya udah. Oke. Jadi ada revisi. Untuk sekarang karena pembagian raport, fokus ke pembagian raport dulu. Jadi untuk bulan depan baru nanti putri yang akan keluar. Ya. Ya, karena sekarang pembagian raport penting, fokus untuk pembagian raport dulu. Silakan ketemu dengan orang tuanya hari ini di asrama putra dan putri. Ya, nanti akan diumumkan oleh Ustadz Bahrul tempat untuk pembagian raport. Nanti akan diumumkan tempatnya di mana. Untuk saat ini karena pembagian raport difokuskan untuk bagi raport. Oke. Kemudian dukung minat dan bakat santri. Di sini alhamdulillah untuk sarana olahraga itu sudah tersedia, yang main futsal, yang main basket, main bulu tangkis, main tenis meja dan lain sebagainya sudah tersedia. Silakan kalian kembangkan minat bakat kalian di sini. Yang melukis, yang kaligrafi, yang seni hadro, manawi, silakan kalian kembangkan di sini. Orang tua tinggal mendukung. Maunya kemana? Diperdalam itu, ya, untuk minat dan bakat santri. Selanjutnya adalah menjaga adab. Untuk santri menjaga adabnya kepada orang tua, kepada guru, kepada teman-temannya. Jaga adab. Tidak ada yang namanya geng-gengan, ya. Jaga adab kalian kepada guru, kepada orang tua, kepada teman-teman. Kalian berbicara dengan tutur kata yang baik, yang sopan, ya, ya, karena kalian hidup istilahnya bermasyarakat di pondok pesantren. Jadi masyarakatnya adalah pondok pesantren. Kalian bergaul dengan teman-teman, bergaul dengan guru, itu kalian harus dengan kata-kata yang baik dan sopan. Kemudian untuk anak sekalian, belajar yang giat, belajar yang rajin untuk kesuksesan kalian. Ya, kalian harus tekun belajarnya, mantapkan niat kalian, kemudian hafalan Qur'annya diperbanyak,
Karena untuk tahun ini ya alhamdulillah alumni kita tahun ajaran yang kemarin ya istilahnya alumni kita yang angkatan ke-7 alhamdulillah ini ada yang lolos di kepolisian Ananda Dewa, kemudian yang lolos di TNI itu Roja ya, bapaknya ada di sini. Jadi tahun ini anak-anak kita, alumni kita ada yang lulus di Abdi Negara, TNI dan Polri. Alhamdulillah, nanti untuk yang lainnya bisa menyusul. Ya. Kemudian ada juga yang diterima di ITB, Institut Teknologi Bandung. Jadi alhamdulillah. Kemudian di UI juga. Jadi kita kalau di UIN banyak, Kemudian yang di perguruan tinggi di luar negeri sudah kurang lebih 8 orang yang mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri. Ini alhamdulillah. Jadi kurikulum yang ada di kita, kurikulumnya apa namanya ya? Dan saya belum pernah menemukan kurikulum yang lengkap seperti ini. Ya, awalnya kan Abi coba kurikulum ini, kira-kira sanggup apa tidak. Waktu awal baru berdiri, kita buat menghafal Quran 30 juz, ternyata nggak ada yang daftar. Karena terlalu berat. Hafalan sampai 30 juz, bahasa Arab, bahasa Inggris kitab kuning. Nggak ada yang mau daftar. Setelah kita rubah itu brosurnya, alhamdulillah sudah mulai daftar. Ada 1, nggak ada lagi tuh, ada lagi daftar 1 sampai dengan untuk angkatan pertama ada kurang lebih 20 orang. Karena waktu itu untuk syarat pendirian sekolah atau madrasah itu 20 orang untuk izin operasional di Kementerian Agama. Ya, alhamdulillah. Kemudian manfaatkan waktu nih anak sekalian. Waktu yang ada manfaatkan untuk belajar, gali inovasi, kemudian hafalan Quran dan lain sebagainya. Jangan banyak bengong, terutama santri-santri yang baru, jangan banyak bengong. Bergabung dengan teman-temannya, jangan sampai menyendiri. Ya, kalau menyendiri akhirnya nanti ingat sama rumah, pengen pulang. Kalau anak baru biasanya seperti itu. Kalau yang anak lama insya Allah sudah terbiasa. Yang lama juga jangan menyendiri, bergabung sama teman-temannya. Ya, yang terakhir adalah tawakal. Ya, sudah berusaha nih, udah belajar semaksimal mungkin dan lain sebagainya. Nah, tinggal tawakal, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan niat baik kita ini memasukkan anak yang di pondok pesantren mendapatkan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.